ketika masa vegetasi atau masa pertumbuhan itu kadang ada tanaman padi itu yang bentuknya seperti gini ya, agak mekrok gitu ya. Jadi kalau bahasa kita mekrok, ini biasanya ciri khas. Apalagi kalau saya seperti ini, kalau kita pas nguji beberapa galur yang harus kita kita seleksi, kita uji daya tumbuh daya hasilnya. Ini luar biasa energinya. Jadi ini adalah Selamat sore, sedulur tani, petani agromas Lamongan. Jadi lagi-lagi kita bahas terkait padi ya. Ternyata tanaman padi itu kalau dibahas itu tidak pernah ada habisnya ya. Jadi kali ini saya berada di gudang saya, gudang pertanian yang ada di belakang rumah. Nah, ini ada setumpuk padi yang masih hijau tapi sengaja kita potong. Nah, ini sebagai salah satu kondisi atau contoh padi yang ternyata keberadaannya tidak dikehendaki oleh para petani kita, yaitu khususnya untuk petani padi biasanya pada masa tanam pertama atau labuhan seperti ini. Ini kalau di daerah Sidomulyo ya, Kecamatan Mantub, itu para petani kita nyebutnya padi kayak gini nih. Ini adalah padi paren ya. Kenapa disebut paren saya tidak tahu. Jadi cuma akhirnya dari kalangan petani akhirnya mengenalnya padi paren. Padi ini sekilas sangat bagus. Nah, kita lihat pertumbuhan, bulir gitu kan. Cuma ada satu hal yang ternyata menjadikan padi ini dibenci, bahkan tidak dikehendaki keberadaannya oleh petani di lahan. Yaitu apa? Yaitu karakter atau bawaan yang mudah rontok seperti ini. Nah, ini kalau dipegang ini langsung rontok gini. Nah, langsung rontok. Padahal bulirnya juga besar-besar ya. Secara pertumbuhan padi ini persis dengan padi-padi yang lain ya. Apalagi kalau yang mereka yang tanam padi dengan batangnya yang besar seperti ini ya, kemudian lebar dan juga bentuk malai atau bentuk bulir yang besar seperti ini, pasti akan tertipu gitu kan ya. Tahu-taunya itu ketika sudah keluar malai seperti ini nanti walaupun dia belum tua betul ya, kesenggol sedikit saja nanti sudah rontok atau protol. Nah, ini yang oleh petani-petani kita disebut sebagai padi paren. Nah, padi ini itu agak aneh. Fenomena munculnya itu hanya pada masa tanam pertama saja. Jadi mungkin secara viabilitas atau daya tumbuh dalam cekaman lingkungan yang panjang itu dia sangat tinggi ya. Terbukti biasanya nanti MT1 ini muncul, MT2 masa tanam kedua atau walian itu biasanya tidak banyak muncul. Nah, menjelang MT selanjutnya atau labuan tahun berikutnya dia tumbuh lagi. Nah, tumbuh lagi di lahan. Ini berarti daya simpan di lahannya itu sangat bagus ya untuk benihnya, pertumbuhan benihnya. Nah, ini kalau kadung rontok seperti ini nanti pertumbuhan di lahan luar biasa. Jadi ketika masa vegetasi, masa pertumbuhan itu nyaris tidak bisa dibedakan dengan
padi, baik itu varietas atau galur yang kita tanam. Ya, memang pengalaman di lahan ada beberapa yang membedakan. Misal ketika masa vegetasi atau masa pertumbuhan itu kadang ada tanaman padi itu yang bentuknya seperti gini ya, agak mekrok itu ya. Jadi kalau bahasa kita mekrok, ini biasanya ciri khas walau dia belum keluar malainya, itu bisa dipastikan nanti 80% itu adalah padi paren. Nah, yang repot itu adalah ketika masa vegetasi ya. Masa vegetasi kecil besar sampai mau jebol itu dia nyaris persis dengan padi-padi yang lain. Ini yang sangat susah. Kita baru tahu ternyata ketika sudah keluar malai. Nah, saya kasih contoh ya, seperti ini yang hijau. Nah, ini ya. Nah, ini juga. Nah, seperti ini ya. Ini lihat ya. Ini disenggol sedikit gini aja. Udah protol. Nah, protol ya. Kerontokannya sangat tinggi. Nah, padahal bagus sekali secara penampilan. Nah, ternyata taunya itu adalah rontoknya ini sangat tinggi. Nah, ini kalau rontoknya di rumah tidak masalah, tapi yang susah itu adalah ketika rontoknya itu adalah di lahan. Maka pada musim-musim tanam berikutnya sudah bisa dipastikan lahan itu akan campur baur dengan padi paren yang lain ya. Dia belum sampai diangkut ke keranjang saja baru diangkat dipotong sudah protol. Nah, apalagi kalau saya seperti ini, kalau kita pas nguji beberapa galur yang harus kita kita seleksi, kita uji daya tumbuh daya hasilnya. Ini luar biasa energinya. Jadi ini adalah hampir beberapa ikat ini karena kita seleksi terus di lahan. Jangan sampai nanti di lahan kita ada yang namanya padi paren, karena kita pengen menjaga kemurnian dari galur-galur tanaman ya, galur-galur tanaman padi, terutama galur baru yang sedang kita pelajari karakternya, sedang kita uji di lahan kita. Jadi hampir setiap hari kalau sudah keluar masa seperti ini ya, ini nanti ya mau nggak mau harus kita seleksi terus ke area persawahan ya. Ini jangan sampai, ini yang momen yang paling pas adalah seperti ini sebelum protol. Nah, nanti kalau sudah kayak gini, nah ini ya, nah ini mudah sekali protol ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini nih susah minta ampun nanti ya. Jadi kita sebelum seperti ini nanti kita seleksi, yang penting belum sampai protol ya. Kalau semakin tua dia akan mudah protol. Nah, sahabat tani, teman-teman dari Petani Agro Mas Lamongan, ternyata kalau kita belajar ilmu padi ya seperti itu. Ada padi yang memang keberadaannya dikehendaki, ada padi yang itu memang keberadaannya juga dibenci, bahkan tidak dikehendaki oleh petani kita. Jadi ternyata ujian untuk menanam padi bagi para petani itu luar biasa ya. Jadi kalau kita mengenal lagu namanya Suket Teki, kita nanam padi saja, jangan heran kalau di situ nanti tumbuh yang namanya rumput, bahkan rumput yang paling menjengkelkan ada rumput teki. Itu kalau tidak diambil seakarnya susah. Ternyata ujian yang lain juga muncul di teman-teman petani, yaitu musuh dalam selimut yang namanya padi paren seperti ini. Padi yang kita sangka nanti menghasilkan keuntungan bagi petani, ternyata sebaliknya. Padi ini malah merugikan petani dengan penampilan fisik, penampilan luar yang sama persis dengan padi yang kita kehendaki dan kita harapkan menguntungkan dunia pertanian. Jadi bersyukur ya, kita bersyukur di negeri Indonesia ini masih ada petani yang mungkin tanpa kenal lelah, tanpa putus asa terus berusaha menyediakan kedaulatan pangan, kemandirian pangan di negeri ini ya. Jadi teman-teman yang berada di kota harusnya juga berterima kasih ya ke petani. Inilah ujian
para petani yang ada di desa-desa yang secara terus-menerus menyediakan pangan untuk kelangsungan warga negeri ini ya. Ujiannya luar biasa, bukan lagi nanti ujian kebijakan, ujian aturan, ujian harga jual, ujian alam ketika kita bertani. Bersyukur, tapi saya yakin tidak ada namanya sesuatu yaitu yang tidak ada balasannya. Terlebih kita sebagai orang yang mengenal dunia akhirat ya. Seandainya di dunia ini kita dapat sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan, waktunya panen sudah susah payah kita menanam, ketika panen raya harga jual anjlok. Saat ini ketika panen raya harga gabah kita di daerah sini rata-rata 4.200 per kilo ya. Itu kalau secara hitungan luar biasa nanti untuk apa namanya dibandingkan dengan selama 3 bulan kita menanam, merawat, ujian halang rintangan di di lingkungan seperti ini ya. Jadi bersyukur itu kan. Tapi para petani ini tetap tanpa henti dia berusaha untuk terus menanam demi kelangsungan negeri ini. Terima kasih para petani, kita sampaikan ya. Semoga perjuangannya bukan hanya berbalas di dunia, tapi nanti berbalas juga hasil panennya di akhirat. Selamat sore, tetap semangat, kita menyediakan pangan untuk negeri ini. Dari saya, Heri Petani Agromas Lamongan, salam untuk seluruh anggota komunitas Agromas Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.